Hari ini kita tuh spesial banget ya Bapak Ibu. Jadi sekarang Elia membuka ruang pertanyaan. Yang mau bertanya tuh berarti mau belajar, ya. Jangan nanya Elia rumahnya di mana, nggak boleh. Nanyanya tentang bagaimana kamu mau mengenal tentang Tuhan. Yang di belakang, tunjuk tangannya biar saya pesan. Oke. Selamat sore, Bu Elia ya. Oh, Kakak Elia. Ya. Nama saya Gus. Saya mau tanya, ada banyak, saya dengar dari orang-orang, ya dari pribadi saya, ada gereja yang merasa, bukan menghakimi ya, merasa gereja itu paling benar dari gereja lain, sehingga banyak jiwa yang datang ke sana, sehingga kebanggaan bagi gereja itu. Apakah kita harus mengikuti gereja itu ketika kita tertanam di gereja itu, atau kita harus keluar itu? Gimana ya pertanyaannya? Jadi ada gereja yang merasa dirinya, gerejanya benar, sehingga merasa gereja lain harus belajar di gereja itu, sehingga merasa gereja itu menjadi harus contoh dari gereja lain. Apakah gereja itu harus kita ikuti atau gimana itu? Ya. Terima kasih. Masalahnya terletak pada ada gereja yang merasa paling benar. Ya, nggak ada gereja yang paling benar. Karena gereja itu kamu dan saya. Ada nggak di sini orang yang paling benar? Ada. Aku gereja, kamu juga gereja. Oh, gereja itu artinya orang-orang yang dipanggil keluar dari menuju ke. Berarti orang yang gelap kan dipanggil menuju ke. Lalu ada orang gereja yang merasa paling benar? Itu enggak ada. Karena semua orang bercacat. Tetapi klaim seperti itu lahir atas dasar apa dulu? Yang pertama, saya selalu melihat gereja itu dari Injilnya. Kalau Injilnya itu ngaco, Yesus tidak diberitakan, Yesus tidak diwartakan, yang diberitakan hanya berkat-berkat saja, itu enggak gereja yang benar. Saya tak perlu menyebutkan apapun, siapapun, enggak. Kita yang menilai itu. Kalau kamu dibawa mengikut Tuhan hanya karena kekayaan, berkat, berarti kalau kamu di dalam duka, engkau tidak akan mengikut Yesus. Berarti engkau tidak diajarkan untuk setia. Rasul-rasul itu dipanggil untuk menderita. Jadi semua orang Kristen itu harusnya dipanggil untuk menderita, melepaskan keinginan hawa nafsu kita, dosa-dosa kita. Itu panggilan yang benar. Jadi saya nggak melihat karena dia gereja, misalnya ya gereja mula-mula begini, lalu ini enggak. Mau kamu Katolik, mau kamu Protestan, mau kamu Ortodoks, mau kamu karismatik, silakan gereja di tempat itu. Tapi ingat, kalau Injil tidak diberitakan di sana dan Tuhan tidak dipermuliakan di sana, malah mengumbar kehebatannya sendiri, hati-hati. Ada banyak orang yang mengatasnamakan dirinya gereja, tapi ia memuliakan dirinya, tidak memuliakan Allah. Ya, jadi saya tidak menilai gereja itu, gereja ini benar atau tidak benar berdasarkan dia dari mana, dia akalnya dari mana, enggak. Tapi saya melihat itu dari pemberitaan Injilnya. Ada nggak Injilnya di sana? Diberitakan nggak pertobatannya di sana? Kalau memang gereja-gereja yang kuat menginjili, lalu mengatakan bahwa gereja-gereja dengan berita yang tidak ada Injilnya itu salah, itu benar. Ya, karena gereja itu adalah ibu yang mengelilingi semua orang percaya. Agar melalui gereja kita dipulihkan. Gereja itu menerima orang berdosa, tetapi mengubah orang berdosa itu. Ya. Jadi itu poinnya ya, bukan yang lain-lain. Ya. Oke, beri kemuliaan mulai ya, pertanyaan yang luar biasa. Ada lagi yang dari belakang? Saya depan. Bapak, sebutkan namanya. Selamat sore, Elia Miron ya. Saya nama saya Cliff Metikowi. Saya sering lihat Elia Miron di TikTok ya, sangat luar biasa.
Pertanyaan saya pertama ada dua. Pertama, apa perbedaan antara Yesus, nama Yesus sama Isa Al-Masih? Apakah itu sama? Ya, dalam arti satu orang aja. Kalau memang berbeda, kenapa masih ada gereja nama Isa Al-Masih? Ya. Kedua, kita tahu bahwa firman Tuhan mengatakan, aku mengaruniakan anak yang tunggal, dan barang siapa yang percaya padanya akan memperoleh hidup yang kekal. Aku garis bawahi, hanya percaya aja mendapatkan hidup yang kekal. Betul kan? Bagaimana dengan manusia yang lahir tidak mengenal Yesus, belum mengenal Yesus, sampai dia mati pun tidak mengenal Yesus, karena belum ada pemberitaan mengenai Yesus, tapi perbuatannya sangat bagus, ya, tidak mencuri, tidak berzina, tidak berbohong, ya, dibandingkan dengan yang percaya Yesus tapi perbuatannya kacau. Mana yang diterima oleh Allah? Ya, jadi dia taruhlah di hutan, ya, dia tidak ada pemberitaan Injil mengenai Yesus, tapi perbuatannya untuk keluarganya bagus, ya, yang seperti saya bilang tadi beberapa hal, dibandingkan dengan yang percaya Yesus tapi perbuatannya, ya, curi atau apa. Menurut Elia Miron, mana yang baik di hadapan Allah? Terima kasih. Ya, saya jawab dari pertanyaan kedua ya. Dua-duanya nggak baik. Yang pertama, kalau ada orang mengaku Kristen, tapi hidupnya seperti iblis, dia bukan Kristen. Saya mengaku saya sembuh, saya ini udah sembuh, tapi saya nggak bisa berdiri. Apakah saya sembuh? Kalau saya mengatakan saya ini udah sembuh, kaki saya udah pulih, tapi saya nggak bisa berdiri, apakah saya sudah sembuh? Berarti ketika saya bilang saya sembuh, saya bohong nggak? Jadi kalau ada orang mengatakan aku percaya Yesus, tapi suka merampok, suka menghujat, suka menghina, artinya dia bukan orang percaya, dan dia nggak selamat. Karena Tuhan Yesus dalam Matius 7 bilang apa? Dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Aku percaya Yesus tapi mulutnya suka mencaci, suka menghina-hina orang. Berarti dia nggak percaya. Kamu tahu air ini menghilangkan hausmu, tapi kalau kamu nggak minum air itu kamu tetap haus. Jadi percaya itu apa dulu? Itu yang pertama. Lalu bagaimana nasib orang yang ketika lahir misalnya di hutan gitu ya, dia tidak pernah dengar Yesus, lalu sampai mati dia nggak dengar Yesus, bagaimana dengan keselamatannya? Di dalam Roma 2 ayat 14-16 Rasul Paulus mengatakan bahwa orang-orang seperti itu akan dihakimi menurut hati nuraninya. Ya, jadi begini nih, meskipun dia di pedalaman, orang-orang yang misalnya di pedalaman Papua gitu ya, mereka itu bisa saling berantem. Mereka bisa tahu apa yang benar, apa yang nggak benar. Itulah bukti bahwa di dalam hati nurani mereka itu ada hukum yang ditanamkan oleh Tuhan. Ya, jadi misalnya kita pergi ke pedalaman. Di pedalaman itu ada orang-orang manusia yang belum pernah dengar Injil, bahkan belum ada listrik, teknologi. Tapi ketika kita datang, mereka berusaha menghadang kita. Mereka berusaha untuk membunuh kita. Nah, mereka akan dihakimi, tindakan mereka akan dihakimi oleh karena hati nurani mereka itu. Misalnya menurut hati nuraninya, katakanlah misalnya dalam hati nuraninya itu menebang pohon itu salah. Kalau mereka dengan sengaja menebang pohon, berarti mereka melanggar hati nuraninya, mereka berdosa menurut hati nuraninya. Dan Tuhan akan mengadili ini. Makanya jangan heran Rasul Paulus bilang apa? Jangan heran ada orang saling membela, saling mendakwa. Di pedalaman pun ada orang berkelompok. Dengan kelompok ini tidak mau, karena punya hati nurani. Oh ini nih temanku, ini enggak temanku. Nah Tuhan Yesus yang akan mengadili itu ketika hari pengadilan. Bagaimana nasibnya kita nggak tahu. Karena apa? Roma 2 ayat 16 dikatakan, sebab Kristus sendiri nanti akan menghakimi mereka, yang menghakimi segala yang kelihatan dan juga yang tidak kelihatan. Kita nggak bisa katakan mereka binasa, kita nggak bisa katakan mereka juga selamat. Karena belum dinyatakan. Nanti kita semua akan melihat itu di pengadilan. Begitu. Ya. Lalu yang pertama mengenai apa tadi? Isa Al-Masih sama Yesus. Oh iya, Yesus dan Isa Al-Masih. Apakah sama atau beda? Isa Al-Masih yang dimaksud ini Isa Al-Masih dari mana dulu? Kalau Isa Al-Masih yang dari umat lain tentu nggak sama. Tapi kalau Isa Al-Masih
dalam Kristen yaitu Yesusnya kita. Karena apa? Yesus Kristus dan Isa Al-Masih itu hanya perbedaan namanya korespondensi fonetik. Ya, jadi nama Yesus itu dalam bahasa Yunani adalah Iosu. Lalu ditambahkan sufiks s untuk menandakan dia maskulin seperti Kefa menjadi Kefas. Ya, jadi Yesus. Lalu dalam bahasa orang Syria Timur disebutnya Isa. Orang Barat sebutnya Iso. Orang Ibrani sebutnya Yashua, Yehoshua. Karena itu nama Yehoshua atau nama Yesus itu tergabung dari dua kata, yaitu Yod Hebawe atau Yahweh tadi dengan Yasha seperti nama Yesaya. Arti Yasha itu adalah keselamatan. Jadi arti nama Yesus itu adalah Allah menyelamatkan. Gitu. Lalu itu di dalam korespondensi bahasa asing itu berubah. Nah, jadi kalau Yesus Kristus apakah sama dengan Isa Al-Masih? Itu bisa sama, bisa beda. Bisa sama kalau Isa Al-Masihnya yang dari Alkitab. Tapi kalau Isa Al-Masihnya dari kitab suci agama lain yang tidak sama. Jadi kalau ada gereja namanya gereja Isa Al-Masih itu benar atau salah? Tidak apa-apa. Selama mereka mengimani Isa Al-Masih yang dari dalam kitab suci, bukan dari kitab orang lain. Di sini namanya Elia. Di Jerman ada juga namanya Elia. Tapi apakah sama? Di Bandung ada juga namanya Elia. Apakah sama? Tidak sama. Jadi kesamaan nama belum tentu kesamaan tokoh. Deskripsi Isa Al-Masih di dalam kitab suci umat sebelah dengan Isa Al-Masih dalam kitab kita itu berbeda. Kita lahirnya di kandang domba mereka beda, ibunya beda dengan kita juga. Perjalanannya beda, usianya beda. Kalau di dalam kitab mereka percaya bahwa Isa Al-Masih itu hidup di zamannya Daud. Jauh sekali. Daud ke Yesus itu 1000 tahun, Bapak Ibu. Makanya ketika Daud dalam Mazmur 22 itu menubuatkan nanti Mesias yang akan datang itu ketika tangan dan kakinya terpaku, dia akan mengucapkan Eli Eli lama sabachthani. Maka 1000 tahun setelah itu baru digenapi oleh Yesus. Itu bukti kitab suci itu ajaib. Amin. Ya, jadi nggak sama kalau memang sumbernya berbeda. Kalau sumbernya sama, pasti sama. Jadi kita harus bijak untuk menanggapi itu, gitu. Karena ada reasonnya, ada alasannya untuk itu. Ya. Ya, silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, masih kemudian dulu ya, yang di belakang. Saya beri kesempatan hanya 5 pertanyaan ya, ini udah ketiga. Jadi cepat-cepatan. Terima kasih untuk hamba Tuhan Evangelis Elia Niron. Saya hanya mau bertanya satu pertanyaan yang mungkin saya merasa belum mengerti tentang pengucapan iman rasuli. Di bagian akhir dikatakan kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Yang saya mau tanyakan, kebangkitan daging. Yang saya pernah tahu bahwa kalau daging ini kemudian mati dikuburkan, kemudian itu namanya jasad ya, hilang. Tapi dikatakan di dalam pengakuan iman rasuli, kebangkitan daging. Apa yang dimaksud? Mohon penjelasan. Terima kasih. Ya. Kebangkitan daging di sini adalah sama seperti peristiwa inkarnasi. Inkarnasi itu, tolong mainnya dimatiin, Pak. Oke, thank you. Inkarnasi itu dari kata Latin incarni. In itu di dalam. Karni itu artinya daging. Jadi karnivora itu pemakan. Jadi kalau incarni itu di dalam sama kalau dalam bahasa Yunani disebut sarx egeneto. Dia menjadi sarx, become a flesh. Dia menjadi daging. Karena kita punya daging. Jadi kalau disebut kebangkitan daging, itu artinya apa? Kebangkitan tubuh. Jadi nanti semua orang
ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, orang yang sudah mati mau dikremasi, mau dibakar, mau bagaimanapun, itu dagingnya akan dibangkitkan sama seperti daging Tuhan Yesus ketika dia bangkit. Amin. Karena apa? Kenapa kita bisa mati? Kenapa kita binasa? Karena rohnya kita itu udah kehilangan hidupnya Allah ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Sehingga rohnya kita itu tidak mampu menopang tubuh kita, makanya semakin menua, semakin mati. Karena kita kehilangan kehidupan Allah. Kita itu nggak pernah dicipta untuk jadi tua. Dosa lah yang buat kita makin tua. Karena hidupnya Allah itu udah hilang dari kita, sehingga roh kita itu tidak mampu menopang tubuh kita yang semakin lemah ini. Nah, ketika hari kebangkitan, Tuhan akan membangkitkan tubuh kita menjadi tubuh yang tidak akan pernah bisa tua. Seperti tubuh Tuhan Yesus, yang artinya akan kembali kepada keadaan yang semula ketika Adam dan Hawa belum jatuh dalam dosa. Ingat, Tuhan gak pernah ciptakan kamu untuk mati. Saya ciptakan Elia untuk 50 tahun. Setelah itu saya cabut nyawanya lalu dia mati. Enggak. Roma 6 ayat 23, upah dosa ialah Jadi yang buat kita mati, yang buat saya sakit, yang buat saya menderita, yang buat saya ini, itu adalah dosa. Nah, Tuhan Yesus datang ke dunia ini menaklukkan dosa itu agar dosa itu tidak lagi berkuasa atas kita. Mengapa sih firman Tuhan itu menjadi manusia? Mengapa firman Allah itu harus menjadi manusia? Yang pertama, karena kita diciptakan oleh firman Allah, maka firman Allah itu sendirilah yang datang memulihkan ciptaan itu. Yang kedua, mengapa firman Allah itu menjadi manusia? Karena manusialah yang pertama sekali mengundang maut itu sehingga mereka kalah. Maka firman Allah itu harus menjadi manusia agar dalam keadaannya yang sama, yaitu manusia, dia menaklukkan maut itu. Ya, sehingga di dalam kemanusiaannya dia, kita turut mengambil bagian di dalam kemanusiaan Kristus melalui baptisan. Makanya baptisan kita mati bersama dengan Kristus, lalu bangkit bersama Kristus. Ya, jadi kebangkitan daging di sana itu bukan kebangkitan kedagingan, ya, kebangkitan tubuh. Nanti kita semua itu di sorga, di langit bumi baru itu nggak melayang-layang seperti Casper. Kita dengan tubuh kemuliaan. Makanya dalam 1 Korintus 15 nanti dibaca, itu ada kebangkitan tubuh namanya. Ya. Jadi tubuh kita ini, nanti tubuh saya Elia ini yang bisa sakit, yang bisa lemah, yang bisa rapuh ini, itu akan dipulihkan menjadi tubuh yang tidak dapat binasa. Makanya Rasul Paulus bilang dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Gitu. Ya memang ada beberapa orang Kristen punya paham bahwa nanti kita di langit bumi baru itu cuma roh, nggak ada tubuhnya. Enggak, kita tetap dengan tubuh. Karena kebangkitan Tuhan Yesus adalah tipologi kebangkitan kita. Makanya dia disebut sebagai yang sulung. Jadi sebagaimana Tuhan Yesus bangkit, seperti itulah kita nanti dibangkitkan. Gitu, ya. Amin. Yang keempat, luar biasa ya. Yang keempat, jangan dari belakang terus, yang di depan ada lagi. Bentar ya. Shalom. Ya, salam hormat Tuhan. Saya nggak menanya soal doktrin ya, tapi saya akhir-akhir ini Anda mukanya di TikTok di mana selalu datang ke saya nonton itu siapa anak kecil ini. Sorry itu saya masih kecil. Benar, saya bilang ini umur berapa, tapi kok rupanya begini. Kalau bukan Tuhan yang menentukan Anda dan mengurapi, nggak bisa ngomong seperti ini. Tanya jawab loh, berani sekali. Saya punya pendeta tua enggak. Belum tentu buka forum terbuka tanya jawab kalau bukan Roh Kudus yang menuntun hamba Tuhan, bukan pendeta ya, hamba Tuhan selalu dibilang gitu ya. Apapun itu pokoknya hamba Tuhan. Jadi saya ingin tahu kapan Anda bertobat dan latar belakangnya apa, agama apa, terus
Bagaimana cara Tuhan membuat Anda sampai ada saat sekarang ini di mana-mana saya lihat Deddy Kobusier juga sudah wawancara. Saya cuma lihat-lihat tapi saya nggak buka. Jadi, aduh Tuhan siapa yang jadi memang akhir zaman Tuhan sudah pakai orang yang orang kan logika manusia Kristen tuh sama Tuhan yang kayak tua-tua rambut putih terus begitu. Anehnya udah mulai Tuhan pakai. Jadi hati-hati loh kita sekarang ini. Jangan pandang enteng kalau kita nggak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Tuhan bangkitkan orang-orang di luar logika manusia ya, yang Tuhan pakai sudah diurapi. Latar belakang kapan Tuhan panggil hamba Tuhan Elia ini ya. Terus cerita-cerita apa sampai polisi kejar-kejar semua, bukan main Tuhan ini. Kayak sumpah utusnya semua sudah diuji-uji untuk menguji iman, jangan sampai menyerah loh. Masih muda begini, aduh Tuhan Yesus kuatkan ya sampai tua-tua. Saya udah umur 62 tahun, saya pikir aduh saya aja berkhotbah belum tentu bisa Pak tanya jawab. Kalau ya, terima kasih kiranya Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan harus beri kepercayaan. Nanti ke Manado, saya orang Manado, ada orang Manado. Anak muda Manado masih banyak. Kurang main-main HP terus, lupa gini. Ada kebanyakan ini, makanya Tuhan bangkitkan anak muda begini. Karena ini kita sekarang generasi dirusak oleh media. Mudah-mudahan pemerintah keluarkan yang 16 tahun ke bawah nggak boleh baca TikTok. Sekarang saya setuju sekali. Rusak kita generasi ini. Anak-anak bangun tidur sudah nggak berdoa. Termasuk cucu saya. Iya, saya lihat. Ini benar loh. Saya bilang, anak saya, dulu mana berdoa, sekarang kurang ini. Itu HP makin canggih makin bahaya. Di iPhone yang udah berapa itu ya. Jadi semua muncul di situ. Saya sebagai orang tua ya, kita kan kalau tahun lagi hidup ya secara logika saya pikir. Kalau bukan kita doakan anak-anak kita ini, Tuhan tuntun ya, Roh Kudus menuntun akal budi supaya cari Tuhan Yesus juru selamat. Ini teknologi dunia ini bahaya, ini mungkin memisahkan kita dari kasih Tuhan, kasih Kristus. Tolong ya, doa saya sebagai orang tua, Elia dipakai Tuhan Yesus luar biasa dan iman kamu tetap berapi-api untuk apa ya, keliling Indonesia. Tuhan berkati. Baru keliling dunia, Indonesia dulu yang harus beresin. Ya, God bless you, terima kasih. Yesus name, amin. Pertama, kalau kita mau, kita pasti mampu. Amin. Apapun usianya. Ya, jadi bukan karena kita memang mampu, enggak. Semua orang yang mau itu pasti dimampukan Tuhan. Jadi bukan cuma saya. Saya lihat di sana ada anak muda. Ada satu berapa itu? Kalau kalian mau, kalian akan mampu. Ya, gitu. Nah, saya terlahir sebagai orang Kristen. Cuma orang Kristen yang gitu, ya, abu-abu, enggak ini. Jadi dulu, mama papa saya itu menikah di Jakarta. Lalu mama saya itu saya bilang papa mama saya ini pisah begitu. Lalu papa saya menikah lagi, mama saya nggak tahu kemana gitu ya. Nah sejak umur 3 tahun itu saya tinggal bersama dengan nenek saya. Kita itu berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Jadi prinsip yang ditanamkan nenek saya dari kecil adalah kamu itu tujuannya nggak mau jadi kaya, tujuan kamu adalah berdampak buat siapapun. Sejak saat itu saya kuliah, saya sekolah, puji Tuhan saya berprestasi. Di SMA saya juara olimpiade, saya pokoknya berprestasi lah. 1 paralel, juara umum dan lain sebagainya. Lalu saya masuk ke universitas, masih kampus. Ya, saya ngambil jurusan bisnis karena saya suka bisnis waktu itu ya. Saya suka bisnis. Kemudian di pertengahan konten bisnis ini, karena ingat saya moto berdampak. Nah, saya berusaha mau literasi orang tentang keuangan. Karena saya berprestasi di bidang itu. Saya pintar di investing, pasar modal, valuasi dan lain sebagainya. Saya buka akun TikTok saya karena TikTok waktu itu lagi hype banget kan. Saya buka TikTok, saya buat akun, saya buat konten nih tentang keuangan. Ya, tidak lama setelah saya buat konten, ada yang nonton tapi dikit sekali. Saya scroll itu beranda TikTok, banyak orang yang menggugat iman Kristen lalu menjatuhkannya. Lalu saya mikir dalam hati, iman kami itu tidak begini. Meskipun saya nggak tahu banyak waktu itu, saya memang belum belajar. Iman kami itu nggak begini. Malam itu juga saya belajar Tritunggal. Karena yang digugat itu Tritunggal. Saya buat video malam itu, saya belajar 2 jam. Saya langsung buat malam itu juga Tritunggal.
Karena besok saya harus masuk kampus. Saya tinggal tidur, dulu masih ngaco tuh pahamnya, belum jelas ya, masih belibetan karena baru perdana tentang hal itu. Besok paginya banyak yang nonton tuh konten, 30.000 orang yang lihat. Baru itu yang memacu saya untuk kemudian sampai sekarang. Tapi di tengah-tengah perjalanan itu, ya, saya menemukan Tuhan itu dari apa? Ya, yang pertama, saya kan buat konten itu untuk nge-counter pandangan-pandangan mereka yang keliru tentang Kristen. Saya buat konten tentang Israel, tentang Alkitab dan lain sebagainya. Lalu saya diundang wawancara sama Richard Lee. Ya, Anda mungkin ada beberapa yang udah nonton. Ketika saya diwawancara itu entah dengan alasan apa saya tidak takut. Padahal itu podcastnya gede loh. Saya pergi dengan tidak bawa apa-apa. Saya hanya bilang saya tidak perlu dibayar. Tapi izinkan saya bawa Alkitab. Saya bawa Alkitab. Oke, nggak apa-apa. Saya bawa Alkitab. Makanya kalau Anda lihat saya bawa Alkitab di sana. Saya mau bilang ketika berbicara Israel dan Palestina itu harus dari baru menyerangkan ke Isa dan Al-Masih tadi. Itulah yang membuat saya didemonstrasi. Mulai saat itu banyak orang benci saya, banyak orang yang berusaha ngetutup akses kepada saya. Mereka kejar-kejar saya sampai saya harus pindah kampus karena saya mau dipersekusi di kampus lama saya. Saya dikejar-kejar waktu itu dalam keadaan saya yang lemah karena saya sakit waktu itu. Dalam keadaan yang lemah saya dikejar-kejar orang, saya pengen dibunuh orang, saya dicaci, dimaki sampai keluarga saya khawatir tentang saya. Saya harus pindah ke sana kemari. Saya harus ke Tangerang, saya harus kemana, sampai pada akhirnya ada Tuhan yang mempertemukan dengan orang lain, saya dilarikan ke luar negeri untuk sementara waktu. Setelah balik dari luar negeri, saya balik Indonesia, juga masih dicara, masih banyak laporan yang masuk atas nama saya. Ya, tapi dan kebetulan waktu itu dalam proses itu mungkin Bu Lydia tahu, saya bertemu dengan orang yang saya pikir adalah malaikat, tapi ternyata orang yang menjatuhkan saya. Dia menyiksa saya dengan kuat sehingga batin saya itu sangat kesakitan. Dan pada waktu itu membuat saya hampir putus asa. Karena saya dijatuhkan dari banyak arah, dari banyak hal. Tetapi di dalam pertemuan itu membuat saya jadi sakit semakin drop. Tapi di dalam doa itu saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya tahu yang saya kerjakan ini bukan untuk mencari diri saya kemudian saya. Saya mau bekerja buat kamu, buat Tuhan, semampu apa yang saya bisa lakukan. Waktu itu saya disembuhkan oleh Tuhan, saya dipulihkan oleh Tuhan, dan saya berjalan sampai sekarang. Jadi itu yang membuat saya tetap kuat. Apakah kamu tidak menderita? Saya menderita sekali. Dulu bayangkan saya di tempat yang tidak layak. Saya katakan tidak layak karena saya tinggal di tempat kecil sekali. Di situ saya buat konten. Mungkin kalau Anda lihat nonton konten saya yang mula-mula, itu otaknya masih bocor-bocor. Mungkin Anda bisa lihat. Nanti scroll TikTok saya, itu masih begitu loh. Dan itu tentu tidak safe buat saya untuk dengan kondisi yang dikejar-kejar seperti itu, ya. Tapi di dalam pergumulan itu saya bilang sama Tuhan, Tuhan kalau saya pun mau mati hari ini, biarkan saya mati di dalam Engkau. Kalaupun saya hari ini harus binasa oleh daging saya, daging saya harus dibinasakan oleh manusia, tapi saya hanya takut kepada Engkau yang bisa membinasakan jiwa saya. Waktu itu saya berdoa bahwa, makanya saya nggak takut kemana-mana waktu itu. Pergi, saya dipanggil, saya pergi, saya dipanggil, saya pergi. Kalau waktu itu saya semangat sekali memberitakan nama Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan sendiri yang mengatakan belum waktunya kamu mati. Jadi Bapak Ibu, mungkin dari beberapa orang, pengalaman saya ini mungkin tidak sebanding dengan yang Bapak Ibu rasakan. Tapi di usia saya yang waktu itu 19 tahun, saya anak rantau yang datang ke Jakarta, saya harus pergi ke sana kemari yang tidak punya apa-apa. Itu perjuangan yang tidak akan pernah saya lupakan, dan itu yang akan membuat saya untuk tetap mau setia, mau konsisten kepada panggilan saya. Makanya saya selalu bilang bahwa mengikut Tuhan, kamu harus mau menderita. Karena kalau saya tidak menderita waktu itu,
Saya tidak akan mau menginjili siapapun dengan semangat yang seperti sekarang. Jadi kalau mau ikut Tuhan harus mau menderita. Saya menderita itu waktu itu Bapak Ibu itu bukan karena kesalahan saya. Saya bukan karena menghina mereka, saya bukan karena mencaci mereka. Terlebih dari yang lain-lain ya, pasti semua penderitaan itu karena dosa saya. Itu masih dosa saya. Tapi kaitannya dengan umat yang lain itu loh. Saya dicari-cari, dikejar sampai saya, aduh harus kemana lagi saya harus pergi. Itu kan bukan karena kita mencaci mereka, bukan karena kita menghina mereka, tapi karena kita mengatakan ini loh yang benar, ini loh Tuhan. Ya, jadi ketika saya dalam hati saya sebagai manusia, orang muda juga yang mau sekadar menyeleweng dari motivasi yang benar, saya selalu ingat dulu saya pernah menderita sekali hanya karena nama Tuhan. Maka saya nggak mau menyanyiakan penderitaan ini untuk lengser dari motivasi saya yang mula-mula. Jadi saya minta doa Bapak Ibu semua orang agar saya selalu dikuatkan oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan, karena bagaimanapun saya orang lemah yang tidak berdaya, yang tidak berguna. Tapi di dalam hal inilah Tuhan kita dipermuliakan. Haleluya. Terima kasih. Maaf. Iya, saya ikutin kata Pipi aja ya, program director kita. Jadi udah selesai ya pertanyaan. Oh satu lagi, boleh kami dia terakhir ya. Wow, luar biasa Elia ya. Saya sebagai hamba Tuhan, dosen teologi, punya rekan pelayanan seperti anak muda seperti ini. Proud ya buat Elia. Ya, tadi saya datang telat, sedikit terlambat. Di awal Elia berkhotbah menaruhkan fondasi Injil yang sangat luar biasa. Kalau memberitakan Injil, tidak memberitakan Injil tentang Kristus dan kasih karunia, semua hilanglah gitu ya. Karena itulah Injil inti dari pemberitaan. Tetapi ini yang dengarkan, kalau boleh jujur, nggak mudah ya, nggak semua orang punya intelektual yang bagus. Rasul Petrus pun mengakui tulisan Rasul Paulus itu teramat sulit untuk dipahami. Memahami doktrin Kristen nggak segampang apa yang saudara pikirkan. Selalu ada kepincangan teologi. Selalu ada dua titik ekstrim. Bagaimana bisa menempatkan secara utuh dan proporsional. Saya senang sekali di awal Elia berkhotbah menekankan tentang kasih karunia yang begitu kuatnya. Pemberitaan Injil harus dipusatkan pada Kristus. Tetapi sisi paradoks yang lain saya lihat, bagaimana tekanan Elia juga dalam berkhotbah, bagaimana kasih karunia itu tidak dipermainkan. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Pohon dikenal dari buahnya. Kita semua percaya dalam kasih karunia Tuhan keselamatan itu pasti. Tapi yang kita mesti jawab jujur, apakah setiap orang Kristen pasti selamat? Nah, karena bukan orang yang berseru-seru nama Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Ada dua pertanyaan buat Elia supaya semua yang di sini bisa paham kebenaran secara utuh. Karena khotbah yang 30-45 menit ini tentu tidak mudah, karena para hamba Tuhan pun dokter teologi berdebat, waduh kayaknya nggak habis-habis gitu. Apa kaitannya kasih karunia terhadap kematian, terhadap dosa? Karena di dalam Roma 5, dosa sebesar apapun tidak bisa membendung kasih karunia Allah. Akhirnya di dalam Roma 6 timbullah pemikiran jemaat Roma, kalau begitu saya buat dosa saja sebanyak-banyaknya, toh nanti juga kasih karunia bertambah-tambah. Tapi jawaban Paulus tidak, karena kamu sudah mati terhadap dosa. Nah, seringkali orang menyalahartikan kasih karunia ini. Nah, itu poin yang pertama, kasih. Itu perlu dijelas. Lalu yang kedua, apa hubungannya kasih karunia? Bukan keselamatan memang betul bukan karena usaha manusia. Tetapi apa kaitannya kasih karunia Tuhan dengan menjadi serupa dengan Kristus?
Karena kasih karunia yang diberikan kepada kita bukan sekedar memindahkan kita dari surga dan neraka. Tuhan punya tujuan kekal. Tadi yang Elia berkata, kita harus menjadi suratan Kristus yang hidup. Nah, ini ada kepincangan-kepincangan yang akhirnya banyak orang Kristen tuh impoten. Kudus enggak, jahat enggak, tengah-tengah aja. Itu, ya. Nah, ini jadi dilema gitu, ya kan? Karena padahal keselamatan yang Tuhan anugerahkan itu, Tuhan punya tujuan. How to be like Christ. Karena inti kekristenan to be like Christ. Kurang dari itu bukan Kristen Elia. Nah, bagaimana Elia menghubungkan dua titik paradoks ini? Ya, bagaimana kasih karunia dengan pertumbuhan iman? Karena banyak orang yakin pasti selamat, tetapi tidak mengerjakan, ya, kasih karunia itu, tidak bersungguh-sungguh untuk bertumbuh di dalam iman. Akhirnya banyak iman Kristen chaos jadi batu sandungan. Terima kasih, Elia. Oke, ini yang bertanya dosen teologi ya. Saya belum pernah sekolah teologi, tapi saya akan jawab menurut apa yang saya pelajari. Ya, yang pertama, bagaimana kita menghubungkan kasih karunia Allah dengan argumentasi bahwa sikap jemaat di Roma. Ketika kalau kasih karunia Tuhan itu tidak terbatas, maka saya bebas berbuat dosa. Bukan begitu. Allah memberikan anaknya yang tunggal itu memang karena kasih karunia-Nya. Dia nggak karena lihat Elia tua, baik. Dia tidak karena melihat apa yang ada di dunia ini sehingga ia memberikan anaknya itu tidak. Tapi karena dia melihat dunia ini rusak, maka dia memberikan dengan cuma-cuma anaknya itu. Itulah yang diberi, yang dikatakan kasih karunia. Tapi mengenai ketika anaknya sudah datang ke dunia, itu melibatkan responnya kita. Melibatkan responnya kita kepada kasih karunia itu. Yesus datang ke dunia ini karena kasih karunia, bukan karena kita baik, tapi semata-mata karena anugerahnya saja. Tapi ketika Yesus datang ke dunia ini, itu melibatkan tanggung jawabnya kita. Kita mau tidak menerima kasih karunia itu? Aku tidak. Sama seperti ketika saya jual tiket konser. Saya jual tiket konser ini kepada siapapun yang mau beli. Saya nggak memandang bulu. Tapi yang bisa masuk ke dalam gedung konser hanya mereka yang berkorban untuk membeli tiket itu. Nah, Allah sudah memberikan tiket itu, yaitu Yesus Kristus kepada dunia ini. Dan siapa yang berhak menerima klaim dari kasih karunia itu adalah orang yang berkorban untuk mau percaya. Jadi kasih karunia itu tidak boleh dipahami, wah saya selamat saja, berarti saya percaya Yesus, saya bebas buat dosa. Enggak. Karena kalau kamu menerima kasih karunia itu, kalau kamu menerima tiket, kamu akan menikmati tiket itu. Tapi kalau kamu menerima kasih karunia, engkau akan menikmati kasih karunia itu. Dari siapa? Dari Allah. Tapi Allah bukan dosa. Allah itu kudus. Amin. Jadi kalau kita mengaku menerima kasih karunia Allah, maka kita hidupnya harus semakin kudus. Jadi nggak ada orang mengaku percaya Yesus tuh hidupnya semakin amburadul. Nggak ada. Karena kasih karunia yang dari Tuhan itu mengubahkan kita. Nah, ini berkaitan dengan yang kedua. Apa hubungannya kasih karunia itu dengan menjadi serupa dengan Kristus? Karena begini, Kristus itu datang yang adalah kasih karunia itu. Dia adalah sumber kasih karunia itu. Dia datang ke dunia ini menjadi sama seperti kita agar kita bisa bercermin kepada Dia. Kalau Kristus tidak datang, kita nggak punya model kita menjadi seperti apa. Tapi karena Kristus datang karena kasih karunia, Tuhan itu ingin beritahu, ini nih Yesus nih, ini model yang kamu tidak punya. Maka kamu harus berusaha menjadi seperti Dia. Dan Dia memberikan Yesus ini karena kasih karunia. Maka kita harus berusaha menjadi seperti Dia. Amin. Jadi menanggapi kasih karunia yang adalah Kristus itu, kita harus menjadi serupa seperti Dia. Jadi hubungan antara kasih karunia dengan keserupaan kita dengan Kristus adalah bukti bahwa kita menerima kasih karunia adalah kita menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Ya, karena Kristus diberikan sebagai model yang sulung,
Makanya dia yang tidak berdosa. Ya memang begitulah kita semulanya, Bapak Ibu. Kita mula-mulanya diciptakan yang seperti Kristus itu, yang tidak berdosa. Nah, Tuhan itu mengingatkan kembali sejak mulanya kamu harus menjadi begini. Maka dia memberikan Yesus yang tak berdosa itu ke dunia ini oleh karena kasih karunia-Nya. Maka kita yang memandang kepada kasih karunia itu akan berusaha menjadi serupa seperti yang dia mau. Ya, jadi nggak ada orang menjadi Kristen tuh, oh udah kita bebas seperti yang disalahpahami umat lain. Oh enak lah jadi Kristen udah ditebus, bebas buat dosa. Enggak. Penebusan itu tidak terjadi ketika oh saya percaya Yesus tahu kamu itu, enggak, sampai kamu mati. Makanya ayat Alkitab berkata ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu udah yakin? Apakah kamu belum? Enggak akan ada yang bisa menjadi seperti Kristus sepenuhnya. Enggak akan ada. Enggak akan ada. Tapi bukti orang diselamatkan itu apa? Kalau hatimu membenci dosa. Kalau hati kita membenci dosa, itu bukti ada roh Allah di dalam kamu yang membuat kamu benci apa yang Tuhan tidak sukai. Tapi kalau orang mengaku Kristen tapi buat dosa terus tanpa merasa bersalah, dia nggak Kristen. Karena Roh Kudus itu menguduskan kita, maka ketika kita berdosa dia mendukakan kita. Roh Kudus itu hanya ada di dalam mereka yang telah percaya, karena Roh Kudus itu adalah karunia dari baptisan air. Jadi kira-kira begitu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mungkin tidak sempurna ya, tapi kita harus menanggapi kasih karunia itu tidak dengan mempermainkan kasih karunia. Kalau Pak Andi berikan saya tomat, ini Elia kamu pakai untuk goreng ikan asin ya, benar enak. Tapi lalu saya penyek-penyeknya itu berarti saya tidak menghargai pemberian. Maka Kristus yang datang, yang diberikan oleh pribadi terbesar, tidak boleh dipermainkan. Tapi kita harus menjadi serupa dengan dia sebagai tanda kita menerima kasih karunia itu. Ya, begitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Tuhan memberkati.